Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konco-konco penghobi audio. Pada siang hari ini, Lur, saya akan mendownload driver ampli dari Savaco Audio, ya kan, kelas AB. Jadi ini driver simetris kita yang mau saya tes berapa watt daya yang dihasilkan. Dan ini saya memakai trafo 5 ampere, ya kan, 5 ampere kecil, 5 ampere bikinan sendiri, Lur, yaitu trafonya ada di sini. Ini trafonya 5 ampere kecil dengan PSU voltnya 52 volt AC, didapatkan di 74 volt DC, ya. Jadi ini untuk mengetes nanti saat kita load kira-kira dia ngedropnya berapa, ya kan, pakai trafo 5 ampere, ya kan. Berarti kalau seandainya ngedropnya banyak, Lur, ya kan, ngedropnya banyak jauh, berarti ampernya kurang untuk mendorong driver ini, ya kan. Dan untuk driver ini alhamdulillah untuk bias dan DCO nya benar-benar stabil, bagus lah, Lur, ya, kelas AB bagus ini, karena biasnya udah di set di situ, ya di situ gitu, jadi nggak lari-lari gitu, Lur. Nah, ini yang satu ini untuk mengeset bias, Lur. Jadi ini adalah nilai bias driver ini, ya. Ini untuk yang min ada 3440, ya. Ini untuk yang min. Nah, ini kita cek. Ini untuk bias min, ya. Ini bias min, kita rubah ke bias plus. Nah, ya kan, masih di 0,40. Masih di 0,40. Kita taruh aja, kan, di sini, ya. Jadi nanti kita lihat saat kita kita load, ya kan, kira-kira biasnya lari apa enggak gitu, ya. Kita load. Kalau diem mungkin kalau naiknya 0, ibarat ini 0,40, berarti 0,45 itu bagus, kerjanya bagus dia drivernya, ya, Lur, ya. Dan ini untuk downloadnya, Lur, kita pakai 4 ohm, ya kan. Ini kan 8 ohm, kita ambil di tengahnya, jadi dia kenanya 4 ohm. Nah, dan untuk ini adalah watt itu nanti ketahuannya berapa watt yang dihasilkan, ya, di 5 ampere 70 volt DC, 74 volt DC. Dan untuk itu adalah osiloskopnya, Lur, osiloskop sama generator. Ini saya set di 1 kHz, ya kan. Jadi nanti inputnya driver ini 1 kHz, outnya nanti kebaca berapa, seperti itu. Sebenarnya ini driver ini kita pakai karena ini 10 set ini antara low dan sub, buat ngangkat low sama sub, Lur. Ya, itu untuk trafonya kisaran 30-40 ampere di 70-an volt AC, ya kan. 70 volt AC, 80 volt AC mau dia, Lur. Nah, tergantung sampai punya trafonya apa enggak. Nah, seperti itu. Dan ini saya cek di sini, saya tes pakai 5 ampere, kira-kira menghasilkan watt berapa. Nah, seperti itu, ya, Lur, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pengukuran, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Kira-kiranya ada manfaatnya dalam tutorial saya ini nanti untuk teman-temanku, ya kan. Dan nanti akan saya kasih tahu tentang kira-kira dalam merakit sebuah power ampli itu yang dibutuhkan ampere dulu atau volt dulu, seperti itu, Lur, ya. Ya, dulu saya pernah bikin sebuah status di grup Facebook, Lur, ya kan. Jadi di situ rame, mungkin sekarang udah sampai 1000 komentar, ya, dalam itu. Jadi di sini nanti
dari saya mengecek di sini lot di sini, saya juga akan ngasih tahu dulur yang diutamakan itu kira-kira ampere dulu atau volt dulu ya, untuk mendapatkan watt yang besar. Nah, ini driver ini saya set ya kan lur, untuk TR fase nya ini lumayan besar lur. Mana, bentar saya cek dulu. Nah, ini TR fase saya set di 1,5 volt 1,43 ya kan, jadi 1,4 volt ini untuk TR fase nya ini 1,43. Ini fase min ya kan, fase minnya 1,40 lah enaknya gitu ya. Untuk plusnya 1,46 stabil lah segini, itu nggak jauh ini. Dan dia untuk drivernya bias driver di 85-86 ini untuk min, dan untuk plusnya berapa ini 88. Berarti ini DCO nya belum sekecil mungkin lur, karena masih ada berapa perbedaan 3 milivolt ya. Nah sekarang kita cek di DCO, kira-kira DCO nya berapa. Bentar, set. Oh di sini DCO, bentar. DCO nya udah lumayan kecil lur, 2,7 milivolt. Kita turunkan lagi lur. Nah, jadi ini di sini ini ada FR DCO, jadi kita bisa mengecilkan lagi ya kan, itu kan 2,8. Kita naikkan, kurang naik. Naik turun. Udah kecil tuh lur. DCO nya lur ya. DCO nya 0,1 nggak nyampe ya. Ini udah bagus banget ini. Kan dia standarnya itu kan di 20 biasanya, kalau orang-orang itu banyak di 20, tapi kalau kita DCO itu paling kecil. Jadi kita ambil di 200 milivolt. Jadi ini udah bagus banget. Nanti kita cek ya kan, kita cek saat kita geber DCO lompat enggak saat kita lot ya kan. Kalau DCO diem di tempat ya, larinya enggak jauh, enggak sampai berapa ratus milivolt, berarti bagus driver ini gitu loh ya. Oke dulurku, ini udah voltnya udah ya. Ini udah, kita cek dulu di DCO nya. Ini DCO nya kita cek, kita naikkan untuk osiloskopnya. Kita lihat itu untuk osiloskop, kita naikkan. Kita nanti cek DCO nya dulu gimana kira-kira. Dia naik dia sampai titik klip itu lur kan, itu belum klip. Itu udah klip. Di situ amannya lur. DCO nya lur, DCO nya nggak lari lur, diam. Dia menghasilkan 35 volt RMS dan PSU nya ngedrop di 52. Dia dari 74 ngedrop di 52 volt DC ya. Dia menghasilkan 35 volt RMS, DCO nya nggak naik, DCO nya masih not. Kita cek di biasnya. Tadi DCO nya nggak naik ya, diem. Sekarang kita cek di bias, kira-kira biasnya lari apa enggak. Kalau biasnya diem atau lari yang nggak jauh, berarti dia bagus lur, siap untuk dibuat lapangan. Nah kita cek itu biasnya di 40 ya, di 40, 39, 40. Kita cek dulu biar enggak ini. Oh itu udah
klip. Biasnya dia naik di 45. Berarti bagus dia, Lur. Jadi dia biasanya nggak lari, nggak lompat-lompat, ya kan? Dan dia tadi mengeluarkan 35 ya, 35 benar. Mengeluarkan 34 volt RMS. Seperti itu, Lur ya. Oke. Sekarang akan kita jelaskan, Lur. Ya, 33 itu kira-kira mengeluarkan berapa ampere untuk ampernya ya, yang dihasilkan power ini main di 4 ohm. Sedangkan trafonya ini 5 ampere. Sampai hangat nih trafonya, Lur, karena dia ini meminta ampere besar, cuma trafonya kekecilan, nggak mampu. Jadi dia panas nih, hangat. Nah, trafonya hangat. Jadi gini, Lur, cara ngitungnya. Tadi terbaca 35 ya, 35 volt RMS. 35 volt RMS, trafo 5 ampere, 75 tapi ngedrop sampai 53 nggak salah tadi ya. Tapi untuk bias DCO stabil, bagus. Nah, kita ngitungnya gimana? Kira-kira berapa watt yang dihasilkan? Jadi 35 dikali 35, Lur. 35 dikali 35 itu ketemunya berapa? Nanti dibagi di 4 ohm. Jadi dia itu adalah watt yang dihasilkan. Ya. Jadi 35 dikali 35 itu hasilnya berapa? Enggak ada pulpen ya. Ya kan? Enggak ada berapa? Nanti dibagi di 4 ohm. Itu adalah watt yang didapat oleh trafo 5 ampere ini tadi, ya kan, oleh power ini. Ya. Nah, kalau kita mencari ampere, ya kan, jadi watt yang dihasilkan tadi kan antara 35 kali 35 dibagi 4 itu kan menghasilkan watt. Kalau kita nyari ampere, wattnya itu tadi dibagi 35 volt RMS, nanti ketemunya ampere. Nah, seperti itu, Lur. Jadi antara volt RMS sama ohm sama ampere itu saling keterkaitan, ya. Oke, Lur, mungkin di sini pembicaraan saya ini mungkin kalau dulur kurang paham nanti silakan tanya di bawah komentar ya. Nah, dan sekarang saya jelaskan kira-kira untuk menghasilkan watt yang besar, Mas, ya kan, itu ampere dulu atau volt dulu ya. Jadi bagi saya ampere trafo itu sebagai ini, Lur. Jadi yang wajib untuk menghasilkan watt yang besar itu adalah volt trafo harus besar, dan ampere itu mengikuti. Nah, maksudnya mengikuti kira-kira begini. Saya mau bikin power untuk subwoofer, untuk sub ya kan. Kira-kira berapa ampere yang saya butuhkan? Karena subwoofer itu membutuhkan arus yang besar ya kan, ampere yang besar, berarti trafo sampean juga besar. Nah, jadi gini, Lur. Ampere ini bertujuan apa? Kayak seperti ini tadi, ini kan 74 volt DC, pakai trafo 5 ampere kan. Lah, saat kita load dia jatuhnya di 53, jadi dia ngedropnya jauh. Lah, itu kalau trafonya ini tadi 30-an ampere, 30 ampere atau 40 ampere, dia ngedropnya di sini nggak jauh, Lur. Jadi dari 74 itu paling ngedropnya di 67 atau berapa ya kan. Karena apa? Karena trafo ini nyuplainya cepat, Lur. Karena ampernya besar, dia nyuplainya cepat. Ya kan? Seperti itu. Jadi ibarat kayak contoh gini. Power ini membutuhkan kekuatan 50 orang, ya kan? 50 orang. Jadi ini saya pakai bahasa gampangnya ya kan, yang mudah untuk dimengerti untuk dulur-dulurku. Ya kan? Jadi ibarat orang ini, Mas, saya membutuhkan bantuan 50 orang. Nah, sedangkan trafonya ini mampunya cuma 25 orang. Ya otomatis kan kekurangan, makanya ngedropnya jauh. Nah, seperti itu. Lah kalau dia ini ampernya besar, jadi ini membutuhkan, saya butuh 50 orang, dia langsung nyetok terus, Lur. Nah, jadi volt
voltnya ini saat digeber tadi, saat di load, dia keluarnya nggak banyak ya, nggak jauh gitu loh, ngedropnya nggak jauh. Nah, seperti itu ya kan. Jadi untuk ampere, untuk sebuah power ampli, itu dia, kalau saya pribadi, dia ngikutin lur. Makanya untuk buat apa, kalau dulur untuk buat mid, nah kalau mid itu dia nggak membutuhkan ampere besar, karena dia stabil lur. Nah, beda sama sub. Kalau sub itu kalau dibuat suara gler itu dia nyedotnya tinggi, loop. Nah, jadi ibarat orang itu nyedotnya tinggi, kalau di grafik itu dalam banget. Tapi kalau middle itu apa namanya, nah, stabil lah, stabil seperti itu. Nah, jadi kalau dulu ingin merakit sebuah power ampli yang mengeluarkan daya besar ya kan, itu yang pertama adalah volt PSU harus besar ya kan. Nah sekarang kita bicarakan kenapa power build up itu dia menghasilkan watt besar. Karena power build up itu ya, dia PSU nya nggak ada yang kecil lur. Untuk TD itu minimal 150 volt DC, minimal itu ya kan. Nah, kayak kelas H itu ya kan 120 volt DC. Nah, makanya kalau kelas AB kan nggak ada yang segitu. Kelas AB itu paling 70-80 volt DC ya. Makanya kalau ada teman yang mengajak diadukan, nah itu harus sama gitu loh. Kelas AB ya sama kelas AB ya, seperti itu. Oke dulurku, mungkin dalam bincang-bincang kali ini kiranya ada ilmunya untuk dulur-dulurku ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Kalau ada dulur yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya kan. Kalau dulur mau mengkritik, saya monggo silahkan, saya malah senang untuk dikritik, karena kritik itu untuk membuat kita lebih maju, seperti itu loh. Jadi kayak ini, kalau kita mau menghasilkan watt yang besar 700 atau 800 watt ya, otomatis PSU kita harus besar ya kan. PSU nya besar, ampere mencukupi. Nah, seperti itu loh ya, intinya seperti itu tadi. Ampere itu lah, ini ada lagi untuk ampere out itu nggak bisa dihitung dari ampere PSU lor ya kan. Ampere out itu nggak bisa dihitung dari ampere PSU. Jadi begini, Saman memakai trafo PSU 20 ampere 100 volt ya, 100 volt AC ya kan. Nanti kalau keluar di out sini dia bisa lebih dari 20 ampere lor ya kan. Jadi ampernya ini, ampere out ini didapat dari volt RMS yang dihasilkan power. Jadi semakin besar volt RMS yang dihasilkan, makin besar ampere yang didapat. Karena ampere sama volt RMS sama beban ohm itu dia saling keterkaitan. Jadi semakin besar volt RMS yang dihasilkan, semakin besar ampere yang dihasilkan. Seperti itu. Ya, ibarat contoh kita gini. Power dulur ini ya kan, kelas AB menghasilkan 50 volt AC ya kan. 50 volt AC. Berarti 50 dikali 50 ya. Berarti dapatnya sekitar 2500-an enggak salah ya. 2500. Nanti dibagi 4 ohm, dia menghasilkan berapa watt ya. Jadi di situ nanti watt itu dulur bagi di 50 volt RMS tadi, nanti menghasilkan ampere. Seperti itu lur ya kan. Nah, jadi walaupun trafo sampean dulur memakai trafonya 40 ampere, sedangkan outnya cuma 45 volt AC ya kan. Kalau di DC nya sekitar 65, itu nanti ampere yang didapat nggak ada lur 40 ampere, paling-paling sekitar 10 ampere atau berapa ya, paling udah 15 ampere aja berat ya kan. Intinya yaitu tadi dari volt RMS yang didapat untuk mendapatkan ampere itu ya kan. Nah, untuk fungsinya PSU, ampere PSU yaitu tadi, dia itu ampere PSU fungsinya untuk saat digeber, dia itu nggak kedodoran itu lur ya kan. Jadi paham ya maksud saya, tidak kedodoran ya kan. Jadi untuk menyuplai sebuah power ampli, semakin besar
ampere itu bagusnya itu dia untuk ngedropnya lebih dikit itu, beda sama yang ampernya kekurangan. Nah seperti itu lol, ya kan. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini teman-teman atau konco-konco bisa memahami, ya kan. Bisa apa ya, bisa mencerna lah, ya kan. Dan bagi untuk senior mungkin kalau dalam bahasa saya ini kurang pas atau kurang apa ya, mungkin salah, itu mohon maaf, tolong di apa namanya ya, dinasihati saya lah, ya kan. Nah seperti itu. Jadi di sini ini sih saya sifatnya bukan menggurui, tapi saya berbagi tentang pengalaman, ya kan. Tentang pengalaman power ampi, khususnya kelas ampi, ya. Oke lur, cukup sampai di sini ya. Ini sudah kayaknya udah panjang banget video saya ini. Ya kiranya kalau dalam kata-kata ini saya kurang berkenan atau salah dalam kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sampai sini, ya kan. Tunggu video-video kami selanjutnya, ya kan. Dan nanti insya Allah akan bikin video-video lagi yang selanjutnya. Oke lor, terima kasih banyak sudah menonton. Bagi yang sudah menonton, bagi yang sudah subscribe, ya kan, terima kasih banyak. Nah dari saya begitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.